Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa. Ketahuilah bahwasanya takut itu tidak terwujud, takut tidak didapat kecuali dengan sebab menunggu sesuatu yang tidak disukai. Bila mana kita sudah berhadapan dengan sesuatu yang kita tidak menyukainya, maka timbullah takut itu. Selama kita belum menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai, maka takut itu tidak akan terwujud di dalam hati kita. Nah, bahwasanya takut itu tidak terwujud kecuali dengan sebab menunggu atau menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Dan yang tidak disukai itu ada kalanya ia tidak disukai pada diri zatnya itu sendiri, seperti api neraka. Kita tidak menyukai api neraka itu karena api nerakanya itu. Ini sebagian daripada manusia, terutama orang-orang yang awam, orang-orang yang umum, dia hanya takutnya kepada api neraka. Lalu dia sembahyang, lalu dia puasa, lalu dia bayar zakat, karena kalau kada demikian dia masuk neraka. Nah, ini orang takutnya hanya kepada api neraka. Ini derajat takut yang paling rendah. Sebab andai kata kada ada neraka, bisa kada bersembahyangannya, bisa kada berpuasaan. Cuma karena ada api neraka, lalu inya sembahyang, puasa, bayar zakat, menjauhi maksiat, melakukan perintah-perintah Allah. Dan ada kalanya ia yang dihadapi tidak disukai karena sesuatu itu membawa kepada apa yang tidak disukai, seperti perbuatan-perbuatan maksiat itu tidak disukai. Ada orang yang takutnya kepada maksiat, ia takutan melakukan dosa, ia takut berbuat yang dilarang Allah. Ia kada memandang neraka, ia takut berbuat dosa. Karena ia dosa-dosa tadi membawa kepada sesuatu yang dibenci nanti di akhirat. Kenapa takut dosa? Karena ujarnya aku berdosa kena mati ke neraka. Nah, jadinya takutan lawan dosa. Nah, ini sudah masuk ke derajat takut yang nomor 2, yang lebih tinggi. Ini biasanya oleh orang-orang yang salikin, oleh orang-orang yang sudah menempuh jalan Allah, oleh orang-orang yang sudah memperdalam ilmu agama. Takut lawan dosa, karena bila berdosa bisa ke neraka. Dan sebagaimana orang sakit, orang garing, ia tidak menyukai buah-buahan yang membahayakan karena ia akan mengakibatkannya kepada kematian. Maka haruslah bagi setiap orang yang takut, hendaknya ia mengambil contoh pada dirinya dari salah satu dua bagian tadi. Takut kepada sesuatu
pada zatnya seperti api neraka, atau takut kepada sesuatu yang membawa kepada api neraka, dosa tadi. Dan haruslah ia menguatkan penungguannya pada hatinya, sehingga membakar akan hatinya disebabkan dirasainya yang tidak disukainya itu. Dan makam, tingkat atau kelas orang-orang yang takut itu berlainan pada apa yang lebih kuat di dalam hatinya dari hal-hal yang tidak disukai, yang ditakuti. Maka orang-orang yang kuat pada hatinya sesuatu yang tidak dibenci karena zatnya, bahkan karena yang lainnya, adalah seperti orang-orang yang mengalahkan atas mereka takut mati sebelum bertobat. Ada sebagian manusia takut mati sebelum tobat. Aku takutan mati kalau belum sampat tobat. Nah, ini termasuk derajat takut yang nomor 2. Karena kalau mati sebelum tobat, akibatnya bisa ke neraka. Inya kada terbayangkan neraka, inya kada takut neraka, inya mati kepada inya takut kepada sesuatu yang membawa kepada neraka. Nah, seperti takut mati sebelum bertobat. Dan kebanyakan penghuni api neraka itu di sini letak kelemahannya. Umumnya orang masuk neraka itu kada sempat tobat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aktsara siyahi ahlin nar minat taswif." Ujar Nabi kita. Artinya kebanyakan teriakan penghuni neraka itu dari akibat mereka memperlambat tobat. Ada sempat lagi mati. Nah, itu kebanyakannya orang masuk neraka. Kaina bertobat, kaina membersihi diri, kaina mensucikan hati dari nang kada baik, selalu ditunda, akhirnya mati. Nah, itu ngarannya taswif. Ini yang paling banyak mengakibatkan seseorang itu masuk api neraka. Takut mati sebelum bertobat. Bila mana ada dalam hati kita, bila mana ada di dalam diri kita takut mati sebelum bertobat, itu menunjukkan kita adalah orang yang sudah mulai ada takut ngarannya. Dan dijelaskan pada minggu dahulu oleh Imam Ghazali bahwa takut itu sama halnya dengan tidak takut apabila takutnya itu tidak membawa kepada perbuatan baik. Takutan aku mati sebelum bertobat, tapi kada bertobat sama ya kada takut ngarannya. Atau takut rusaknya tobat dan dibatalkannya janji. Ini orang yang sudah tobat. Nang tadi inya takutan mati sebelum tobat ya. Nah, itu ngarannya takut nang bujur takut. Nah, sesudah tobat inya takut pulang, tobatnya itu rusak di tengah jalan. Sehingga janji-janjinya batal. Kan berjanji kada mau ulang lagi itu. Bila mana kita takut tobat kita itu rusak, bila mana kita takut membatalkan janji kepada Allah,
itu takut nang baik. Apabila kita membuktikannya dengan bujur-bujur merawat, menjaga tobat yang sudah kita lakukan itu.